Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Post Horror, channel yang membahas dan menceritakan tentang cerita-cerita horor. Nah, di episode ini masih dengan narasumber yang sama, yaitu Mas Dimas, yang masih punya cerita horor lagi yang mau dibagikan kepada kita semua. Dan ya, untuk kalian yang baru saja menonton video ini dan belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe agar mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Dan juga saya ingin mengatakan bahwa kami tayang setiap hari Kamis pukul 7 malam. Oke, langsung saja ke ceritanya Mas Dimas, silahkan. Ini cerita waktu masih SD ya gitu ya. Nah, ini bukan cerita penampakan tapi ke tempelan dengan yang ya ketempelan lah. Itu terjadi saat aku masih duduk di kelas 4 atau kelas 5 SD itu. Masih kecil ya? Ya masih kecil. Itu saya masih di rumah yang agak ke pinggir kota dan ini masih ada banyak-banyak tumbuhan ya, kayak pohon-pohon besar sama semak-semak itu masih banyak banget. Itu ceritanya begini, waktu itu pulang sekolah kan, zaman itu pulang sekolahnya jam 2 siang ya, jam 1 atau jam 2 siang itu, aku saya lupa dalam Siang. ya, siang. Itu aku sama temanku namanya si Suryo itu ya. Itu nggak langsung pulang, jadi main dulu, main dulu. Nah, terus ajak tuh ke rumahnya Eyangku, kan deket dari sekolah cuman berapa rumah, 5 atau 6 rumah itu belakangnya sekolah, rumahnya Eyangku. Main terus agak ngantuk, tidur. Tidur Di rumah Eyang ini ya, di rumah Eyang itu tidur, rasa tahu-tahu jam setengah 5 sore. Kan dari rumah Eyang ke rumahku tadi yang di pinggiran kota tadi itu kan jaraknya sekitar 1 kilometer ya, 1 sampai 1,5 kilometer gitu loh. Jalan lewat ya bangsa, masih itu waktu itu masih sawah kan. Kalau sekarang kan udah ada bangunan ya, masih sawah, masih ada seperti kayak pohon-pohon jati banyak. Jalan lah berdua sama si temanku itu, jalan pulang sekolah, jalan. Nah, di suatu turunan akan ada jalan menurun itu. Sebelah kanannya itu ada semak-semak sama ada pohon-pohon. Terus di sebelah kiri itu ada kayak bukit gitu. Nah, temanku si Suryo ini nggak tahu kenapa, tahu-tahu katanya ada yang jatuh di sekitar semak-semak, jadi melewatin kepalanya gitu. Buk, gitu katanya. Nah, kan penasaran toh, namanya anak kecil, apa sih itu? Dicari. Ya dicari, cari, bukain tuh semak-semak dibukain. Ya belum punya dugaan ya, takutnya ada ular apa-apa gitu. Yang penting kita kan waktu kecil kan senang menjelajah gitu ya. buka. Nah, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada yang benda apa-apa, Nggak ketemu berarti nggak ketemu apa-apa. Nggak kerasa udah adzan maghrib. Ya maghrib bro, istilahnya gitu kalau aku zaman sekarang ngomongnya gitu. Udah pulang yuk, pulang ya maghrib. Pulang sampai ke rumah nggak langsung mandi tuh, cuma malah langsung
main lagi ya? Enggak, langsung tidur. Oh langsung tidur. Tahu-tahu kan malam itu nggak tahu jam 2 atau jam 3 malam itu bangun, badan gatal semua tuh, baru gatal semua. Kan namanya anak kecil, aku masih kecil kan, nangis ya kok. Gatal ibu, gatal. Nangis. Nah, malam itu dibawa dulu ke dokter, kasih obat. Masih gatel ya bu, masih gatel. Tapi anehnya jam siang, ini setelah matahari terbit, itu kempes. Tapi selang maghrib gitu lagi. Oh berarti gatelnya kumatnya itu setelah maghrib. Nah, terus dibawa lagi ke mana? Kan dipindah sampai 2 atau 3 dokter itu ya. Itu nggak sembuh-sembuh. Sampai berapa hari gitu nggak sembuh-sembuh. Kacaunya malah semakin ketulang. Sama si temanku si Surya itu juga gitu, rasanya itu juga. Sama-sama nggak masuk sekolah kan tuh. Temanku sebangku, bukan sebangku gitu, sekelas, teman Ya, sekelas. teman sekelas. Terus apa ini dibawa kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Terus ibuku kan yo namanya anak sakit kan, terus bawah ada yang namanya Mbah Gunung itu, daerah sana itu. Jadi memang rumahnya dekat bukit sih, tapi panggilnya Mbah Gunung. Orang pinter lah. Iya, orang pinter. Terus ditanyain, kamu habis dari mana kok kayak gitu? Ini apa hampir parah ini. Dari mana aja? Pertamanya kan namanya anak kecil, kalau tak dibohongin kan tadi kan, takut dimarahin kan agak bohong dikit kan. Bohong biar nggak dimarahin. Nah terus tuh apa namanya, nggak bohong, enggak main kok, nggak kemana-mana, bilang gitu kan. Terus ibuku jawab, kamu jangan bohong, kamu bisa ngapain, mana aja belum sakit itu. Didedes gitu terus kan, ya namanya anak kecil kayak takut toh. Terus ngomong deh, aku main di semak-semak yang dekat turunan itu gitu. Nah terus mbaknya jawab, kamu sama temenmu ini udah salah besar, makanya kamu digangguin. Tapi untungnya belum terlalu terlalu terlanjur gitu loh istilahnya. Jadi gatelnya karena main di itu ya, Gini, semak-semak. iya, bukan, ternyata setelah usut punya usut, temanku itu ngencingin pohon. Ada Ngencingin pohon gede. Ternyata di situ. Nah, kalau aku ngapa kok bisa sampai kayak gitu? Karena katanya baru ada yang tiduran di tanah. Aku nggak sengaja nendang. Ya penunggu situ lah ya, baru tiduran. Terus kayak diginiin gitu. Pulang besoknya sembuh, tapi alhamdulillah habis maghrib itu udah sembuh, udah nggak kayak lagi. Yang perumahan di dekat situ memang agak mirip gitu. Itu berarti apa, temennya Mas tadi juga dibawa ke orang pinter itu kan? Tapi bedanya apa namanya, jadi titiknya itu bengkak ya. Dia bengkak. Karena ngencingin tadi ya. Terus ditambahin kayak ada apa, suatu apa ya, korban apa jadi minta kayak diselamati gitu loh. Itu baru memang sembuh dah gitu. Terus ada lagi nih cerita tapi dari ibuku. Ibuku sama masih di perumahan itu, belum pindah ke yang sekarang saya enggak. Itu ini rumah lama ya? rumah lama kan, habis itu baru ke ini. Jadi ceritanya gini, itu
habis maghrib apa habis isya itu bapak ibu itu adikku kan rewel. Nah kebetulan kan aku udah tidur, ayahku masih kerja itu, bapak masih kerja. Karena rewel nggak tahu mau dititipin siapa adikku, bawalah ke tetangga depan rumah agak ke pojok itu. Jadi kan modelnya jalannya kan rumahku kan ini di rumahku depannya sini tanggaku lah, yang pojokan sini ibuku kan deketnya sama yang pojokan sini gitu. Dititipin ke situ kan juga habis maghrib, gerimis kecil-kecil itu loh. Buku beli minyak telon dan pokoknya kebutuhan buat adikku itu masih kecil waktu itu, adikku masih umur berapa 4 atau 5 tahun itu. Terus apa namanya buku jalan kan tokonya tuh jadi dari apa jalan apa namanya jalan dari rumahku itu kan belok jadi gini ngeu. Nah tokonya tuh memang adanya di pojok paling, jadi depan gapura pas dulu situ ibuku jalan agak jauh. Nah pas waktu mau belinya itu memang nggak ada apa-apa. Nah, tapi pas pulangnya kata ibuku kan ada mobil yang berhenti lalu ngeluarin penumpang. Ibuku belum ngeh tuh kalau yang dari mobil datang itu tadi bukan dari arah jalan tapi dari arah kayak hutannya tadi. Ibu nggak ngeh di situ. Ibu jalan di depan, ini ada yang 2 orang ini cewek cowok ikut jalan. Itu kelihatan jelas itu 2 orang itu. Iya 2 orang cewek cowok itu kata ibuku. Nah jalan tapi kok lama-lama kok apa sih nggak ada suaranya. Mungkin pikirannya ibu saya rumahnya deket yang situ, yang jalan itu. Nah, tapi ditengok masih ada orangnya ikut jalan juga. Ikutin di belakangnya. Iya masih ikutin. Oh ya udahlah, nggak mikir aneh ibu. Nah itu jalannya ibu agak cepet. Nah ibu terus ngampirin ke rumah sing ada adik tadi, sing ada dititipin tadi. Nah baru diketok-ketok, bu lihat orang ini. Ternyata dia masuknya ke rumah kosong yang di depan tetanggaku yang dititipin adik tadi. Ada rumah kosong. Iya. Masuknya pun bukan lewat pintu, lewat dinding sebelah. Jadi ini rumah sini nih. Lewatnya di dinding sini, tapi pintunya di sini. Nah, itu. Habis itu hilang gitu aja. Iya, ibuku pucet, ngetok-ngetok kenceng, adik langsung dibawa pulang. Pas waktu itu aku tidur nih. Tahu-tahu kaget gara-gara dibuka bulak. Wah, angin kencengnya ketakutan takut pas itu. Iya. Terus ngos-ngosan ibu cuci tangan, adik dibenerin terus tidur. Aku tanya, bu ngapa udah besok aja ceritanya. Nah diceritain gitu aku juga ikut takut. Gempar sehitungannya segang itu gempar. Akhirnya cerita orang-orang tahu cerita itu. Terus selang berapa lama memang yang punya ini buka rumahnya, dilihat rumahnya luarnya memang masih bagus, dalamnya tapi udah kayak rumah nggak ditinggalin ya, tapi udah rusaknya tuh udah parah. Soalnya lantai itu udah kayak bolong gitu. Terus rumah rayap ada di mana-mana. Udah nggak bentuk rumah lagi kalau dari luar tuh masih bagus. Habis itu selang berapa bulan baru pindah ke sini karena itu nggak mau, walaupun cuma sekali kan adik masih kecil tuh. Takutnya adik nafas pulang ke sini. Nah terus ya udah sih itu apa Jadi emang makhluk gaib pasti yang 2 orang itu. Memang apa sih itu ya,
Kalau tak runut-runut dari aku itu temenku rata-rata kencingnya sembarangan. Oh, iya ya. Iya. Dari buat yang belum nonton di episode sebelum-sebelumnya ya, Iya. banyak kejadian yang Hmm, penampakan itu terjadi karena itu ya, iya. perilaku Iya. kencing sembarangan itu. Iya. Teman-temanku tuh ya itu waktu kecil tuh memang medeni kalau kalau buang Iya, apa-apa sembarangan. memang kelakuan sembarangan Iya. bawa petaka Iya. itu. Ya, itu tadi eh, satu lagi, dua lagi cerita dari Mas Dimas di episode yang kali ini, masih dengan ceritanya yang menyeramkan ya teman. Oke teman-teman semua, jika kalian menyukai cerita di episode kali ini, kalian bisa like video ini dan kalian juga bisa share ke teman-teman kalian apabila mungkin kalian juga punya teman yang suka dengan cerita-cerita horor seperti ini. Dan untuk Mas Dimas, sekali lagi terima kasih sudah membagikan cerita horornya sampai episode yang Ya. kesekian ini. Oke teman-teman semua, oh iya, dan untuk teman semua yang punya cerita horor yang ingin dibagikan kepada kami dan ingin kami bawakan di episode-episode selanjutnya, kalian bisa DM ke Instagram, kalian bisa DM lewat TikTok juga, kalian bisa kirim email yang sudah kami tuliskan di deskripsi. Oke, sekian saja. Terima kasih dan sampai jumpa.